Kemudian mendoakan setiap hari, setiap waktu, setiap selesai solat kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Maka doa dari anak tidak ada hijab. Doa dari anak untuk orang tua tidak ada penghalang sampai kepada orang tua. Makanya yang dicari adalah, yang diinginkan orang tua untuk anaknya adalah yaitu anak yang soleh. Kalau anaknya soleh, dia tahu agama, didoakan orang tua. Kalau anaknya soleh, dia bersedekah untuk orang tuanya. Maka andainya ada orang yang lupa dengan orang tua, bahkan dia menghardik, bahkan dia mencaci maki, bahkan dia sampai membunuh orang tuanya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya yaitu Uwais Al-Qarni. Dia anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya seorang yang lumpuh. Uwais Al-Qarni seorang yatim dan hidup pas-pasan dan sederhana sekali, tapi seorang anak berbakti. Uwais Al-Qarni pernah disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat yang lain, kalau engkau berjumpa nanti dengan anak muda yang berasal dari Yaman, dia punya tanda hitam di jidatnya, jangan lupa engkau minta doa kepada dia. Begitu hebatnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah hidup di zaman Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Suatu saat Uwais Al-Qarni rindu dengan Nabi. Dari Yaman dia pergi ke Mekah, minta izin sama ibunya, ya ibu, kami ingin berjumpa dengan Nabi. Dari Yaman berjalan ke Mekah, silakan, tapi dengan catatan kau cepat pulang. Baik. Berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Ketika di Makkah tidak berjumpa dengan Nabi, pesan ibunya satu, cepat-cepat engkau pulang karena aku sendiri, tidak ada yang merawat. Bayangkan, tak jauh-jauh datang tapi tidak berjumpa dengan Nabi, langsung pulang ke Yaman karena dia sangat berbakti pada ayah dan ibunya. Suatu saat ibunya punya hajat, keinginan. Wahai anakku, iya ibu, aku ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Karena Uwais Al-Qarni seorang anak yang berbakti pada ibunya, dia tahu hidupnya pas-pasan miskin, dia tahu tidak punya harta, tapi dia mengindahkan ucapan ibunya, baik ya ibu. Uwais Al-Qarni ketika itu beternak, membalik anak domba kecil, kemudian digendong dia bolak-balik dari bukit ke lembah, dari bukit ke lembah. Dalam rangka apa? Melatih otot supaya ototnya semakin kuat. Ternyata Uwais Al-Qarni berbulan, hari berganti minggu, minggu mengganti bulan, maka anak domba tadi semakin besar. Dalam riwayat sampai 100 kilo beratnya, itu yang digendong oleh Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni niat baik, ingin membawa ibunya pergi haji dari Yaman ke Mekah, menggendong ibunya. Dari Yaman menggendong ibunya, betapa kuatnya Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni sampai di Mekah, kemudian tunaikan ibadah haji. Ketika itu berdoalah Uwais Al-Qarni kepada Allah. Apa jawabannya? Cukup ibu saja yang berdoa. Ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau ibu sudah berdoa, berarti Allah ridho dengan ibu, berarti Allah ridho kepada saya. Satu saat, satu masa, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Banyak orang berbondong-bondong datang dari mana, dari penjuru dunia sampai ke Yaman. Sampai-sampai orang kampung di Yaman itu bingung, siapa Uwais Al-Qarni ini?
Begitu banyak orang datang untuk ziarah, untuk berkunjung, padahal dia hidup biasa-biasa saja, ekonomi biasa, hidup miskin, kemudian ayahnya tidak ada, ibu seorang yang lumpuh. Tetapi ketika meninggal dunia banyak yang datang. Ternyata ketika itu baru orang kampung di sana tahu Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Namanya tidak terkenal di dunia, tapi namanya mengetuk pintu-pintu langit. Namanya sampai ke langit. Artinya apa? Dari kisah ini mengajarkan kepada kita begitu pentingnya berbakti kepada ayah dan ibu. Bagi kita yang masih hidup, orang tuanya sama kita berbakti pada ayah dan ibu. Yang tidak ada orang tua lagi, minimal kita banyak bersedekah untuk beliau. Banyak kita untuk berinfak, bersedekah atas nama beliau. Ia punya tanah, hibah atas nama ayah. Ia punya tanah, hibah atas nama ibu. Yang masih banyak harta, yang masih banyak di bank simpanan, buat yayasan atas nama orang tua. Saya